Halo pemirsa, selamat siang kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi hari ini Selasa 10 Januari 2023. Dan hari ini Bang Kumis ada di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten untuk melihat secara langsung acara panen raya. Dan menurut informasi hari ini akan dikunjungi oleh Menteri Pertanian dan beberapa Forkopimda dari baik provinsi maupun kabupaten. Dari Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, channel Bang Kumis mengabarkan. Ya, Bang Kumis, terima kasih ya hari ini ya. Bersuka cita para petani kita taunya tinggal makan nasi aja di rumah. Hari ini perjuangan mereka kita apresiasi. Ada panen raya 27 hektar dan ini adalah acara panen raya di Kecamatan Pagelaran ya, dan semoga ini adalah ada bentuk perhatian khusus dari pemerintah pusat yang mana biasa ini panen perdana di Pandeglang. Satu kabupaten sekitar 8.000 hektar, tapi bulan depan Februari itu sudah 18.000 hektar. Dia merupakan pelaksanaan dari perintah Bapak Presiden terhadap hal yang kita harus melakukan perkuatan ketahanan pangan. Dan ujungnya nanti kita berdaulat pangan. Alhamdulillah nih ya, hasilnya bagus banget. Inilah makanya Pandeglang ini potensinya banyak. Kan saya udah bilang berkali-kali ke Bang Kumis, Pandeglang itu kaya. Pokoknya saya yakin Pandeglang bisa maju. Dan seperti yang Anda saksikan hari ini, Bupati Pandeglang bersama kementerian dan beberapa pihak sedang menghadiri panen raya, tepatnya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi. Luar biasa, ini panen perdana di Pandeglang. Satu kabupaten sekitar 8.000 hektar, tapi bulan depan Februari itu sudah 18.000 hektar. Luar biasa Pandeglang, luar biasa Bupati, luar biasa Pak Gubernurnya karena hadir langsung di tengah masyarakat. Di saat orang bilang nggak ada pertanaman, ini membuktikan tiap hari petani itu ada panen, ada tanam terus saja, dan panen puncaknya ini lebih maju. Bulan Februari sudah 1,4 juta hektar panen serentak seluruh Indonesia. Itu data BPS. Dan ini luar biasa, kita sambut panen perdana di Pandeglang yang luar biasa. Varietasnya coba dilihat, ini Impari 32 sekitar 6,5 ton per hektar. Hitungannya begitu. Dan masih potensi ditingkatkan dengan teknologi. Nah, masalah bibit walaupun bagus tanpa pupuk, Bang ya. Untuk pupuk subsidi sendiri untuk Pandeglang gimana Pak Dirjen? Sekarang ada teknologi Biosaka. Izin Pak Menteri, saya mewakili beliau sangat komit terhadap Pandeglang dan Banten. Cuma kebetulan ada lain hal sehingga nggak bisa hadir. Saya mewakili. Masalah pupuk, ingat, jangan menggunakan pupuk boros-boros. Sekarang ada teknologi Biosaka. Gunakan pupuk organik, pupuk hayati, pestisida nabati, salah satunya Biosaka yang manfaatnya luar biasa dan lebih bagus. Begitu. Jangan racuni tanah dan air dengan bahan-bahan kimia beracun. Ya. Jaga kelestarian lahan. Ini warisan untuk anak cucu kita. Pembangunan pertanian berkelanjutan. Oke. Detailnya nanti Ibu. ya, Bang Kumis, terima kasih ya hari ini ya. Bersuka cita para petani kita taunya tinggal makan nasi aja di rumah. Hari ini perjuangan mereka kita apresiasi. Ada panen raya 27 hektar dari 1.466. Tuh ada Pak Dirjennya ya datang mewakili Pak Menteri. Jadi insya Allah dalam kondisi apapun petani kita tangguh, nggak rewel, nggak baperan, semangatnya luar biasa. Sehingga kita bisa mereka bisa menyediakan sumber pangan untuk masyarakat, baik Indonesia maupun khususnya Pandeglang. Terima kasih petani, pahlawan pangan. Satu pertanyaan aja Bu, kan habis kena banjir nih, kena dampak nggak para petani di Pandeglang Bu? Kan saya bilang, dalam kondisi apapun, para petani kita tangguh, nggak cengeng. Jadi insya Allah berikan kemudahan pasti untuk kita. Benih yang dibantu oleh pemerintah pusat ada 22.700 hektar. Nah, insya Allah nanti kita akan tanam ya padinya biosertifikasi. Ya, dan juga untuk indeks pertanaman 400, IP 400. Semoga petani kita semakin sejahtera, kita kawal bersama-sama sehingga ketersediaan pangan cukup untuk Indonesia, khususnya Banten dan Pandeglang. Doakan ya, semangat terus petani andalan, pahlawan pangan. Setelah pemirsa bincang-bincang Bang Kumis dengan perwakilan yang sudah diberikan
nggak usah kemana-mana, sampaikan ke sini. Hari ini Pak Dewan, Ya alhamdulillah ini adalah acara panen raya di Kecamatan Pagelaran ya, dan semoga ini adalah ada bentuk perhatian khusus dari pemerintah pusat, yang mana Pagelaran ini adalah salah satu lumbung padi di Kabupaten Pandeglang. Dan dengan adanya kegiatan ini semoga Indonesia menjadi swasembada pangan Berkelanjutan. yang berkelanjutan. Kan sudah swasembada. Ya. Berkelanjutan. Dan bisa lihat hasilnya impari minimal 6,5 dan masih ada 6,5 ton dan masih ada potensi untuk ditingkatkan lagi. Ini menunjukkan kepada seluruh Indonesia bahwa bulan depan sudah masuk sekitar 1,4 juta hektar panen bulan Februari. Itu setara kalau jadi beras sekitar 4,3 juta ton beras. Mulai Februari sudah masuk itu, dan ini mengawalinya mulai dari beberapa lokasi, salah satunya di Pagelaran, luar biasa. Dan hal pesan Pak Menteri yang disampaikan, tingkatkan teknologi indeks pertanaman dengan berbagai teknologi yang ramah lingkungan, efisiensi biayanya, dan produksi otomatis ditingkatkan. Nah, itu pesan-pesan beliau Pak Menteri. Dan Pak Menteri juga menyampaikan apresiasi, mohon maaf nggak hadir, saya mewakili karena ada satu lain hal, dan sangat support penuh terhadap Banten sebagai lumbung beras nasional nomor 8. Mudah-mudahan naik kelas lagi nih Pak. Amin. Pak, ada bantuan nggak dari kementerian? Otomatis ada, nggak perlu saya ceritakan angka-angkanya. Yang jelas apa, bantuan tetap ada dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, kita dorong petani juga menggunakan kur. Potensi masih besar untuk wilayah Banten ini Pak Gubernur, kurnya supaya ditingkatkan. Kalau tahun lalu 2022 itu 105 triliun. Dan ini naik 2-3 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2023 ini awal baru ini supaya segera diakses kurnya untuk memberikan fasilitasi kepada petani yang kesulitan modal sehingga proses produksi bisa berjalan dengan baik. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Amin. Tahun 2022 ini La Nina basah, artinya apa? Kita lihat panen bulan Februari, panen raya sudah mulai maju, dan ke depan ini kondisinya akan beda sedikit. Data BMKG, NOAA juga bahwa tidak sebasah sekarang, sehingga perlu antisipasi. Kami beserta jajaran dan penyuluh sudah mengajarkan gunakan benih-benih yang sesuai, kemudian saluran-saluran disiapin, embung, dam parit, dan lainnya disiapkan. Jadi early warning system kita siapkan, termasuk brigade-brigadenya, untuk mengejar, mempertahankan bahwa kita bisa meningkatkan produksi di saat kondisi sulit ekonomi global. Kita pacu terus, misalnya itu. Strateginya satu, meningkatkan indeks pertanaman. Dari yang sekali jadi 2 kali, 2 kali jadi 3 kali. Bahkan di sini pun sudah 4 kali tanam, 4 kali panen. Pak Kadis sudah melaporkan angkanya berapa ribu hektar. Nah, kemudian melakukan perluasan areal tanam. Lahan tidur, lahan terlantar, lahan nggak terpakai, sekarang kita kejar untuk ditanam. Pak Dirjen, kita melakukan panen raya di kesempatan ini, dan tadi saya berkesempatan menyetir langsung combine namanya ya. Betul, combine namanya. Kita langsung tadi operasikan, dapat 3 karung lah kira-kira, 3 atau 4 karung gitu ya. Jadi yang saya hormati Pak Dirjen, Ibu Bupati, Pak Ibu Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, kita panen raya. Dan ini rekan-rekan media merupakan pelaksanaan dari perintah Bapak Presiden terhadap hal yang kita harus melakukan perkuatan ketahanan pangan. Dan ujungnya nanti kita berdaulat pangan. Jauh dari ketahanan pangan itu adalah berdaulat pangan. Kita mandiri sendiri. Dan itu perintah Pak Menteri. Kemudian kita lanjutkan di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan ketempatan di siang hari ini di Ibu Bupati. Tentu nanti Ibu Bupati akan menyambut kita dengan segala sukacitanya atas kita melakukan panen raya. Dan kita menyampaikan selamat kepada kelompok tani yang sudah begitu giat untuk mengembangkan usaha-usaha taninya. Tadi
Pak Dirjen cerita mekanisasi yang sudah dilakukan, kemudian itu meningkatkan produksi, lalu ada juga pupuk yang secara alami. Mudah-mudahan beras kita dapat dititel beras organik Pak Dirjen ya. Nah, lalu itu nanti lalu kita lebih tinggi nilainya. Dan kita pemerintah melakukan upaya pembelian gabahnya melalui Bulog karena kita memperkuat ketahanan pangan kita. Beberapa waktu yang lalu kita dapat dana insentif daerah dan itu kita belikan beras. Sekarang kira-kira stok beras kita ada 2.400 ton Pak Dirjen. Nah itu kita harapkan bersumber dari petani kita sendiri di Provinsi Banten, khususnya sekarang di Pandeglang. Itu kebahagiaan kita di siang hari ini. Panen itu adalah kebahagiaan. Jadi Banten maju, Indonesia maju melalui Kabupaten Pandeglang. Luar biasa. Terima kasih. Ini Bu Bupati dulu. Silakan Ibu Bupati. Atau mau ada ditanya dulu? Satu lagi, 2023 kan diprediksi terjadi krisis pangan. Ya, nyatanya adalah apa yang terjadi hari ini dalam rangka kita menghadapi 2023, tentu kita tidak berharap ada krisis pangan. Karena faktor-faktor produksi kita kembangkan, lalu terus yang digiatkan. Tadi Pak Dirjen juga akan ada memberi beberapa bantuan kepada kita. Jadi kita optimis. Nah, mudah-mudahan segala ikhtiar kita ini dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang paling tinggi berkuasa untuk kita bisa mensukseskan segala hal. Oke, terima kasih. Ibu Bupati. Bu Bupati dulu. Terima kasih. Luar biasa Pertama, ini. ini kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah pusat ya, Kementerian Pertanian, Pak Menteri Pertanian, terima kasih Pak Syahrul Yassin Limpo yang selalu memotivasi kami sehingga dalam kondisi apapun tadi kata Pak Gubernur, Pak Dirjen, dalam kondisi apapun petani kami tetap tangguh, bersemangat, berbaik sangka sehingga tadi tiada hari tanpa panen, tiada hari tanpa tanam. Jadi kami berharap tadi mau dapat produk apa tadi? Organik. Apa tadi? Dari biosaka ya, hasil produksi kami ini insya Allah kami bisa tingkatkan. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa tadi Banten sudah bisa menjadi andalan ya penghasil peringkat ke-8 penghasil pangan terbesar nasional di ranking ke-8. Semoga ini menjadi prestasi kita yang terus bisa berkelanjutan. Ya, nanti kita juga apresiasikan bagaimana petani kita bekerja sangat baik sekali dengan tadi mekanisasi, lalu juga tadi dengan teknologi dan sumber daya manusia petani tangguh tadi yang terus kami latih. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Gubernur atas dukungannya, Pak Menteri atas kolaborasi yang sangat baik. Jadi ada pemerintah di bawahnya, ada Bulog, sehingga bagaimana para petani saat panen happy, ada yang membelinya sehingga produksi beras dihasilkan bukan dari kabupaten kota yang lain, produksinya dari hasil beras Pandeglang, Banten. Jadi insya Allah Bulog terdepan gardanya untuk kita sekalian pemerintah mendukung itu. Ya. Jangan ditinggalkan para petani. Kita kawal. Terima kasih. Kita bersama terus. Nama saya Aminuddin, Pak. Kelompok Tani Berdikari, Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran. Nah, bicara kelompok tani berarti tahu banyak tentang pertanian di desa ini Pak ya. Tahu, Pak? Untuk tahun ini, untuk hasil Pak gimana Pak? 1 hektar 7 ton, Pak. Apakah itu ada kenaikan atau penurunan dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, Pak. Untuk di produksinya sendiri, apakah gabah tersebut langsung dijual keluar atau di stok di sini Pak? Bisa dijual keluar langsung, bisa diolah sendiri, Pak. Karena saya pun punya penggilingan padi dan saya juga mitra Bulog, Pak. Nah, di panen raya yang perdana ini, harga untuk gabah sendiri? Harga gabah sendiri di lapangan sekarang harga 52, 54, Pak. Yang basah ya? Yang basah GKP, Gering Pungut. Nah Pak, terus satu lagi nih, apa kendala-kendala selama ini Pak? Kendala-kendalanya curah hujan terlalu tinggi, Pak. Gitu ya? Jadi kami itu kemarin itu tanam sampai 2 kali tanam, Pak. Untuk pengeringan dibutuhkan nggak sih Pak? Kalau untuk pengeringan kami punya dryer, Pak, kapasitas 15 ton. Itu ada di kami di kelompok tani. Cuman ini karena harga gabahnya cukup lumayan, kami jual gabahnya, Pak. Oh gitu ya? Sekarang Bulog pun belum buka, Pak. Jadi kemarin itu ada musim yang kemarin itu Dolog belum buka. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai buka, Pak. Mudah-mudahan Dolog itu buka terus selamanya, Pak. Karena kalau Dolog nggak buka, itu akan merugikan petani, Pak. Karena harga itu terlalu di bawah. Ya mudah-mudahan dengan adanya kunjungan Pak Menteri ini bisa lebih bagus lah gitu. Pelayanan dari Bulog, terus pengadaan benih padi subsidi, itu yang menjamin kami akan panen lebih bagus, Pak. Berarti
berarti keadaan Bulog itu sangat dinanti oleh petani Pak ya? Betul Pak, kalau tidak ada Bulog, tidak ada penyeimbang Pak di lapangan. Jadi kalau ada Bulog, itu petani insya Allah tidak akan rugi Pak. Karena ada, begitu mau turun harga, ada Bulog Pak. Bahkan kalau ada Bulog, Bulog itu buka, harga itu tinggi seperti sekarang Pak. Sekarang sampai 54 di petani Pak. Itu GKP, bukan kering giling, bukan. Itu GKP. Alhamdulillah dengan adanya Bulog buka itu Pak, mudah-mudahan selamanya Bulog buka dan didukung oleh Pak Menteri gitu ya, akan lebih menyerap gabah petani lebih banyak. Baik Bapak Ibu, ini adalah Remes-remes. Iya. Iya, tekniknya diremes. Ini saya jelasin aja Pak. Ya. Pakai speaker. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini membuat ramuan biosaka. Biosaka itu singkatan, bio itu hayati atau tumbuhan, saka itu selamatkan alam, kembali ke alam. Jadi ini bahannya dari rumput-rumput yang sehat sempurna, minimal 5 jenis. Ingat, rumput yang sehat minimal 5 jenis. Kepada masyarakat banyak, saya melalui Pak Bang Kumis Berbagi ini berterima kasih karena Bang Kumis Berbagi ini menjadi corong kami. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, tolong bantu warga netizen ya untuk bisa berimbang. Tajam boleh tapi harus berimbang. Tabayun akhirnya kita. Oke Bu. Nuhun Bang Kumis Berbagi, terima kasih jadi corong kami membantu mengedukasi masyarakat. Salam sehat. Waalaikumsalam. Makasih loh Bang. Jangan lupa di komen, share, dan subscribe. Permisi Bu, permisi Bu ya.